Jadi kita ini tetap tidak keluar dari koridor ajaran Islam, syariat Islam tidak keluar dari itu, tetapi kita mampu mengakomodir persoalan-persoalan masyarakat, persoalan umat Islam yang semakin kompleks di era modern seperti ini. Nah, tafsir-tafsir gaya baru, tafsir-tafsir yang ada di zaman modern setelah abad 20 itu coraknya rata-rata biroi, ya. Ya tetap ada kutipan-kutipan ya atau perpaduan lah. Jadi ada perpaduan antara tafsir itu tetap bil maksur, jadi tetap ada kutipan-kutipan dari para sahabat, para tabiin itu digunakan untuk menegaskan bahwa penafsiran ini tidak keluar dari konsep ajaran-ajaran Islam sebelumnya. Tetapi dari nukilan-nukilan itu pemikirannya itu dikembangkan gitu, untuk menjawab atau untuk menjadi solusi dari kebutuhan persoalan masyarakat di era modern itu. Jadi ya ada yang jadi birroyinya ada, bil maksurnya juga ada, jadi dipadukan gitu. Kalau bil maksur tok itu tidak solutif, kalau birroyi saja, nah itu nanti bisa kecenderungan untuk menyimpang itu bisa banyak gitu. Maka harus dipadukan kedua-duanya gitu. Oke, ini kok sulit sekali slide-nya. Nah, tafsir dengan corak baru itu bisa kita klasifikasikan dalam beberapa kelompok ya. Tafsir dengan corak baru ini. Ada tafsir model minhaji, ada tafsir adabi al-ijtimai, ada tafsir ilmi, ada tafsir maudhu'i, dan ada tafsir yang umum atau tafsir al-am. Nah, pengertiannya apa saja itu bisa kita lihat di sini. Corak penafsiran pada tafsir minhaji itu adalah suatu corak, itu bukan metode ya, itu keliru itu. Corak tafsir yang tetap menggunakan perangkat-perangkat ilmu yang dibutuhkan, namun pembahasannya dikelompokkan menurut alat analisisnya. Tuh. Jadi misalkan di dalam tafsir itu diulas i'rab, diulas qiraatnya, diulas asbabun nuzulnya, diulas balaghahnya, diulas tentang hikmatu tasyriknya, diulas tafsir bayannya, itu disendirikan. Nah, contoh kitab tafsir minhaji yang bisa kita jumpai itu adalah Tafsir Munir karya Prof. Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini saya tampilkan, ini gambarnya ada di sini. Ini buku pesanan saya yang sampai hari ini belum nyampe ini. Tafsir Al-Munir ada 15 jilid. Nah, ini saya tunjukkan ya, ini tafsirnya. Untungnya saya punya di PDF-nya ada saya. Nah, ini contoh kitab tafsirnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Kemarin kita lihat tafsir Al-Munir punyanya Kiai Haji Daud Ismail yang pakai bahasa Bugis itu ya. Nah, ini tafsir Al-Munir yang karangannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nanti ada lagi tafsir Al-Munir karyanya Syekh Nawawi. Nah, beda-beda ya. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini di Suriah. Beliau meninggal tahun 2015, jadi masih belum lama. Nah, ini contohnya, saya ambil contoh di sini tafsir surat Yusuf di juz 13 ya. Kita lihat di sini ada ada lafaz wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratum bisu illa ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, itu oleh beliau diulas qiraatnya. Pada nafsi inna rabbi inna itu oleh wa qara'an Nafi wa Abu Amr nafsiya inna rabbiya inna gitu. Jadi di qiraatnya Imam Nafi yang kemarin kita bahas tentang qiraat sab'ah ya. Nah, itu di qiraatnya Imam Nafi itu dibunyikan begini. Wa ma ubarri'u nafsiya innan nafsa. Kemudian illa ma rahima rabbiya inna rabbi ghafurur rahim. Gitu. Bacanya begitu. Kalau kita kan tidak. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu, kan begitu kita bacanya. Nafi dan Abu Amr membacanya dengan nafsiyah. Nah, ini
Qiraat dibahas sendiri. Kemudian balaghah. La ammaratun bisu ammaratun min siyagil mubalaghah ala wazni fa'al mubalaghatan fi wasfin nafsi. Ammaratun itu adalah sigot mubalaghah dari wazan fa'alun. Jadi sigot mubalaghah ini ada fa'alun, mif'alun, fa'ulun, ghafurun, fa'ulun itu sigot mubalaghah. Kemudian ada mufradat lughawiyah, itu dibahas tersendiri. Setiap kosakata itu secara linguistik dibahas. Kemudian munasabahnya, hadhil ayat min tatimatil kalam imra'atil aziz. Munasabahnya ini dibahas. Terus kemudian baru tafsir bayannya, at-tafsir wal bayan, ini penjelasannya tentang makna ayat itu. Kemudian ada fiqhul hayat awil ahkam. Nah, pembahasan tentang hukumnya itu dibahas di sini. Nah, ini ciri-ciri tafsir minhaji itu seperti ini. Tafsir minhaji. Nah, oke, kita kembali ke slide. Terus ada tafsir wadhih karya Dr. Syekh Mahmud Muhammad Hijazi, itu ada. Ada corak yang kedua, yaitu corak adab ijtimai atau tafsir yang bercorak sosiolinguistik sastrawi. Nah, contoh tafsir yang model begini ini tafsir Al-Maroghi dan tafsir Al-Manar, tafsir Muhammadiyah biasanya. Tafsir Maroghi atau tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu tafsirnya dia pendekatannya sastrawi, jadi dia menganalisa sastra di dalam Al-Qur'an. Terus penafsirannya itu coraknya adalah dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini tafsirnya, ini tafsir yang lahir, yang terbit di tengah-tengah revolusi Islam di wilayah Mesir ya waktu itu ya. Jadi ini yang mengarang tafsir Al-Manar itu Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, sama Jamaluddin Al-Afghani. Jadi tafsirnya ini yo tafsir pembaruan begitu, tafsir pembaharu. Jadi dia melihat problem-problem masyarakat yang kolot, masyarakat yang terbelakang, yang tidak maju-maju. Nah, itu diulas di dalam tafsir ini, lalu ayat-ayat tafsir itu disampaikan pemahamannya dalam rangka untuk membuat pembaruan. Ini yang banyak maka ini Muhammadiyah ini biasanya. Al-Maroghi, Al-Manar itu yang pakai Muhammadiyah. Kalau di pondok pesantren saya yakin tidak ada yang ngaji tafsir Maroghi sama Al-Manar itu. Ya, tapi saya udah baca itu, udah baca tafsirnya dikit-dikit dah baca. Kemudian ada tafsir ilmi, yaitu salah satu corak penafsiran dengan menggunakan pendekatan ilmiah tertentu. Jadi misalnya ada satu disiplin ilmu tertentu yang masuk ke, sebenarnya Al-Maroghi dan Al-Manar itu juga masuk ilmi juga, artinya dia mengangkat ilmu dalam sosiokultural ya, pendekatannya sosiokultural. Tapi ada juga corak-corak yang lain dalam keilmuan lain, misalnya tafsir Misbah punyanya Prof. Quraish Shihab, ya Prof. Quraish Shihab, bapaknya Mbak Najwa Shihab itu, Mbak Nana itu. Itu beliau punya tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Saya belum punya itu, ada sekitar 16 jilid. Tafsirnya bagus, berbahasa Indonesia, jadi kalian yang tidak bisa baca Arab bisa baca tafsirnya Pak Quraish Shihab. Beliau saya lihat itu lebih menunjukkan dimensi nuansa-nuansa saintifik di dalam tafsirnya itu. Kemudian ada tafsirnya Buya Hamka ya. Buya Hamka itu yang mengarang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu loh. Itu loh Hayati sama Zainuddin itu loh, Hayati lelah banget. Itu kan dari kisahnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu. Itu beliau selain ngarang novel itu juga ngarang kitab tafsir. Tafsirnya Al-Azhar namanya. Beliau memadukan antara pendekatan sains juga dengan sosiokultural pada masyarakat modern. Jadi kegelisahannya Buya Hamka pada waktu itu adalah agama Islam itu menurut Buya Hamka belum bisa menghadapi